Oke, ketemu lagi dengan channel Ngopi Horor. Untuk tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas dan kita akan membedah tentang asal-usul peninggalan bangunan tua era penjajahan Belanda. Yuk terus pantengin kami tetap di channel Ngopi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bangunan peninggalan era Belanda dulu. Nah, ini fungsinya dulu untuk gudang tanah, istilahnya hasil bumi, tanaman, panenan, hasil panen itu ditaruh di sini. Dan dulu di sebelah barat bangunan ini masih ada rumah lagi, tapi sayang sekarang sudah kondisinya hancur dan sudah nggak bisa kita eksplor karena udah ditanemin tebu. Ayo kita ke dalam biar tahu tempatnya. Ini kebetulan ada Kang Pian ya. Saya panggil saja Kang Sopian. Ini beliau yang merawat juga menempati, dulu pernah tempat istilahnya pernah tinggal di sini, tapi sekarang sudah Kang Piannya sudah bikin rumah baru. Nah, ini kita coba eksplor, kita lihat rumah dulu yang fungsinya untuk gudang dan rumah tinggal Belanda. Nanti kita tanya-tanya sama beliaunya, Kang Pian, kira-kira ini sudah berapa tahun nggak ditempati. Nanti kita bisa tanya-tanyakan kepada Kang Sopian. Inilah jejak-jejak peninggalan, jejak-jejak bangunan yang masa lalu ditempatin Belanda waktu kita masih zamannya penjajahan atau kolonial. Ini tempat tinggalnya, sekaligus yang di utaranya itu ada gudang yang sekarang sudah rata dengan tanah, ditanemin tebu. Sebelah baratnya dulu juga ada tempat tinggalnya atau rumah yang memanjang kayak barak itu. Nah, sekarang juga udah rata dan ditanemin tebu. Jadi kita bisa tanya-tanya langsung pada Kang Pian. Kang Sopian, ini kira-kira sudah berapa tahun nggak ditempati ini? Ya, kemungkinan sejak tahun berapa dulu ya? Tahun 80-an 83 lah. Oh. Sampai sekarang sudah nggak ditempati. Jadi dulu waktu kecilan Kang Sopian pernah tinggal di sini ya dulu? Nah ya pernah, tapi yang di depan itu. Oh iya iya. Bikin rumah panjang gitu dulu. Berarti Kang Sopian sekarang sudah bikin rumah baru lagi. Ya. Ini dibiarkan seperti ini ya. Ya, Jadi gini pemirsa, Kang Sopian itu waktu kecil dulu pernah tinggal di sini. Setelah bangunan ini ditinggal Belanda, nah, rumah ini ditinggali keluarganya Kang Sopian. Karena bangunan ini sudah tidak memenuhi syarat, banyak yang rusak, akhirnya Kang Sopian dengan keluarganya sekarang sudah bikin rumah tinggal yang baru. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol di tempat yang nyaman. Soalnya ini takut ada ularnya, saya paling takut sama ular. Nanti kita lanjut
ngobrol lagi di tempat yang lain. Oke. Dan konon katanya tempat inilah yang nampak di layar visual Anda semuanya. Nampak rerimbunan pepohonan yang sangat-sangat rimbun. Inilah lokasi dari peninggalan pada era penjajahan dan merupakan ini dulunya kolam. Hingga sekarang muncullah kolang kaling. Dan ini pun jaraknya dari tempat bangunan tadi berdiri itu enggak jauh, hanya berjarak 5 meter saja dia di sebelah kanannya. Dan nampaknya sekarang sudah beralih menjadi banyak tanaman yang tumbuh karena sudah tak terurus dengan waktu yang sangat lama, sehingga ilalang dan rerumputan menjadi tumbuh liar memadati di sekitar bangunan tua pada era zaman itu. Baik, kita kembali lagi nih. Ternyata sama Kang Pian dikasih kopi. Kebetulan ya inilah suasana desa, suasananya orang kampung ya seperti ini. Jadi kita lanjutkan lagi ngobrol kita sama Kang Sofian, sebelumnya ngopi dulu ya. Jadi gini Kang Pian, ini dulu saya waktu kecil kan sering tidur di sini. Kebetulan saya kecil dulu SD sama SMP kan berteman dengan adiknya Kang Pian. Namanya Kasturi itu teman saya mulai SD SMP. Kebetulan adiknya Kang Pian lah. Sementara ini teman saya yang namanya Kasturi itu masih merantau, ada di luar pulau. Mungkin bagi Kastur mungkin kalau lihat tayangan ini biar mengingatkan kembali kampung halamannya. Jadi gini Kang Pian, kira-kira di tempat ini peninggalan apa saja atau sejarah-sejarah apa yang masih teringat di istilahnya memori Kang Pian? Oh dulu ada ini, kira-kira bagaimana Kang Pian itu? Ya kalau gitu gini Le ya. Dulunya itu kan waktu Kang Pian masuk ke daerah sini kan masih usia sekitar berapa tahun ya? Sekitar 12 tahun lah, 12 tahunan. Setahu saya kalau peninggalan di areal sini ya cuma yang masih ingat sampai sekarang cuma itu bak mandi. Oh bak mandi ya. Itu kalau di sebelah di lorong sini di situ kan pernah ada galian seperti gua gitu loh. Oh ada guanya. Ya, itu ceritanya itu zaman dulu buat namanya Nyai Uridah itu buat nyepi lah istilahnya. Oh istilahnya buat meditasi. Ya, gitu. Jadi yang dibilang Nyai Mulida itu suaminya Belanda atau orang Jawa asli atau gimana itu Kang? Itu kemungkinan kalau menurut nama-namanya juga orang Jawa juga kan. Dan namanya Siti kan. Oh Itu iya. kan biasanya orang Jawa. Ada yang cerita dulunya itu Nyai Siti itu pembantunya. Setelah itu dinikahi sama Belandanya itu. Oh jadi dulur ini Mbah Siti itu dari Jawa, asli orang Jawa. Ada cerita tapi kebenarannya belum bisa dipastikan. Nyai Siti itu dulu pembantunya yang di sini
akhirnya dinikahin sama tuan Belandanya itu. Tapi cerita itu kita belum tahu kepastiannya. Nah, kalau tentang Mbah Kabul, ceritanya Mbah Kabul itu bagaimana Kang Sofian? Kalau ceritanya Mbah Kabul itu juga orang sini juga, istilahnya zaman dulu disebut sesepuh itu dulu. Oh, jadi Mbah Kabul itu sesepuh di sini. Ya. Gini, dulur, karena lokasi ini angker, istilahnya di samping angker, lokasi rumah Belanda ini jauh dari perkampungan. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, rumah Belanda ini kalau kita ke arah utara itu 4 kilo itu sawah dan kebun. Ke arah barat itu kira-kira 5 kilo ya perkebunan sama hutan-hutan masih banyak pohon-pohonnya. Jadi rumah ini, daerah sini memang dari dulu jauh dari perkampungan dan mitosnya itu tempat gawat atau angker bisa disebut gitu. Nah terus yang namanya Mbah Kabul itu kebetulan sesepuh sini juga sering memindahkan bangsa halus yang mengganggu orang kampung sini, memindahkan makhluk-makhluk gaib yang dibilang sering istilahnya jahil di tempat ini. Nah ini biar diulas sama Kang Sofian, Mbah Kabul itu seperti apa sosoknya, monggo Kang Sofian. Ya, sosoknya Mbah Kabul itu orangnya agak tinggi, kurus, kepalanya itu ada benjolan yang di belakang itu. Iya, iya. Ya, orang-orang nyebutnya itu disebut juga Mbah Kabul pentol gitu loh. Oh, karena ada Nah, benjolannya. itu, Iya, benjolan iya. disebut Kabul pentol itu. Nah, ini terus nanggek golongan kapan bang? Ya. Nah, setelah itu kan Mbah Kabul itu punya cucu namanya Sunarti. Sunartinya itu sekarang ya sudah jadi janda. Iya, iya. Nah, Mbah Kabul punya peninggalan sangat berupa tumbak itu dikasihkan ke cucunya. Katanya zaman dulu itu yang kuat bawa itu cucunya. Nah setelah itu waktu aku diperlukan orang kampung menyembelih kambing untuk selamatan orang yang itu loh, namanya kirim duo kalau orang Jawa gitu, kirim oke. duo. Tahu-tahu saya dipanggil sama namanya Sunarti itu, dikasih pusaka itu telah berbuat mbak itu. Ya, sebagian saya tanyakan pusaka ini namanya apa sih ya? Lek jare Mbah Kang, pusaka itu Mbak Ronggolare, katanya gitu. Ya lek kalau lek anjene kok serane aku ya untuk sementara iki ya tak rumate. Nggih. Jadi besok kalau gak cocok ya tak balik tenang awakmu Nggih, nggih, Nah, nggih. saya bilang gitu. Terus Jadi- apa lagi yang mau ditanyakan sama Jadi berarti pusaka itu awal ceritanya dulu peninggalannya dari Mbah Kabul. Ya, Mbah Kabul itu seorang sesepuh di daerah sini yang sering diminta tolong sama masyarakat. Istilahnya kalau ada kejadian-kejadian janggal atau ada orang sakit atau ada tempat yang angker, penunggunya mengganggu masyarakat sini, Mbah Kabul yang yang mindai. dimintai tolong untuk memindahkan makhluk-makhluk itu ya. Nah, berarti Kang Pean, tombak itu waktu sama cucunya Mbah Kabul dititipkan, istilahnya disuruh ngerawat Kang Sofian itu, tombaknya itu dalam keadaan masih bagus apa gimana Kang Pean? Ya dikatakan bagus itu gimana ya, wong barangnya itu barang termasuk barang kuno juga kan. Jadi ya kelihatannya kayak gimana ya, kayak jelek-jelek gitu loh. Nah, kayak antik kan, Iya. nggak terawat lah. Cuma di dalamnya itu yang tumbaknya itu masih kelihatan bagus, pamor-pamornya juga masih kelihatan. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, dulur, kita akan melihat atau mengeksplor pusaka peninggalan Mbah Kabul yang sekarang dirawat Kang Sofian. Nah, terus bilangnya waktu dibawa Kang Sofian itu ada kejadian mistis yang istilahnya apa ya, mengganggu, menampakkan aura-aura. Akhirnya cucunya Kang Pian itu ketakutan apa nggak bisa tidur gitu Kang Pian ceritanya. Iya ceritanya gitu. Kalau saya taruh di dalam rumah, istilahnya karena itu barang termasuk istilah orang Jawa barang hadiah. Ah iya iya. Jadi saya masukkan ke almari.
Cuma namanya anak kecil kan ya gimana ya anak yang masih di bawah umur Nah, kan, masih peka lah. ya masih bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu Ya. loh. Akhirnya kok sering ketakutan, sering nangis-nangis yang melampaui batas, nangisnya itu. Akhirnya saya berpikir juga nih. Terus apa iki kudu tak kek ndek njobone omah. Nah, setelah gitu saya taruh di sebelah rumah nih. Di pondok itu, di sebelah kolam. Ya sampai sekarang ya masih gitu. Di situ ternyata si cucu saya itu ya setelah pusaka itu saya pindah ke situ kelihatannya kayak adem-adem aja jadi ya Iya, apakah memang itu menurut orang dulu itu ya orang anak kecil yang tahu atau gimana itu saya sendiri kurang tahu nih. Jadi gini lur, waktu pusaka tombak itu dititipkan dari cucunya Mbak Kabul ke Kang Sopyan, pusaka itu ditaruh di lemari di dalam rumahnya di kamar. Nah ternyata pusaka itu sering istilahnya kodamnya atau penunggu astralnya itu sering mengganggu atau menggoda cucunya Kang Sopyan. Karena sering istilahnya mengganggu sama Kang Sopyan, pusaka itu dipindahkan di luar rumah. Kebetulan ditaruh di Kang Sopyan itu punya kolam untuk ikan. Nah, pusaka itu ditaruh di luar. Sampai sekarang pun pusaka itu masih di luar. Jadi kemungkinan pusaka itu jenisnya pusaka penjaga. Jadi kalau pusaka penjaga itu biasanya untuk pagar rumah sekelilingnya. Jadi untuk mengamankan luar rumah dan sekitarnya. Kira-kira setelah peristiwa itu, kejadian itu, sampai sekarang apa Kang Sopyan nggak pernah mimpi-mimpi tentang pusaka itu? Minta ini istilahnya aku minta suguhan iki le anu, apa pernah mimpi seperti itu Kang Sopyan? Itu saya nggak pernah nih. Cuma itu waktu namanya Nardi menyerahkan sama saya itu kalau mau ingin tahu kodamnya pusaka ini harus pakai saji istilahnya wedang kopi pahit. Oh iya iya. Sama dupo 100, Iya. sama minyak cendono keraton. Ya kebetulan ya sudah saya belikan. Nah setelah itu saya sebut-sebut namanya ini. Kok tahu-tahu malamnya itu Kang Sopyan itu ya mimpi yang aneh dulu, Met. Iya. Ketemu sama orang tua yang rambutnya itu digelung di belakang gini, digelung gini. Tak pakai baju orangnya. Ya cuma gitu-gitu aja 2 kali itu nih. Dilihatin itu 2 kali. Cuma yang nggak sempat pernah bicara apa-apa itu nggak pernah. Oh berarti nggak sempat sampai komunikasi Ya, gitu ya? sampai komunikasi sama orangnya itu belum pernah. Jadi begini dulur, setelah pusaka itu ditaruh di luar, dalam mimpi pernah jadi samar-samar lah, mimpi itu nggak jelas. Kodam pusaka itu dalam mimpinya Kang Sopyan itu berwujud seperti orang tua, rambutnya panjang tapi digelung itu kayak dikonde itu. Nah, terus minta kalau kepingin ketemu saya, kepingin tahu saya minta 1 gelas kopi sama minyak cendana sama yang satunya dupa. Jadi tapi untuk sementara ini beliaunya yang penunggu pusaka itu belum sempat datang lagi atau berkomunikasi dengan Kang Sopyannya. Lah kebetulan dulur di kebon sana itu yang dari rumah Belanda itu ke arah utara itu ada kebon itu bisa dibilang wingit lah. Nah waktu saya dulu masih kecil kan sering cari rumput. Saya itu punya kambing. Saya kalau rumput itu ke sini cari rumputnya, cari pakan ternak itu ke sini. Lah terus sama Kastur itu teman saya
itu sering diajak ke kebun yang mitosnya wingit itu. Ceritanya dulu ada ular besarnya di situ. Yang di bawahnya cangkring itu pojokan itu ada ular besarnya. Lah saya itu sering ditakut-takuti sama teman saya itu. Oh jombrono di kono ulane gede. Nah, kebetulan saya takut sama ular, jadi waktu kita cari rumput itu ya nggak pernah ke dekat yang bilangnya ada ularnya besar itu, ada goanya. Jadi ular itu punya sarang seperti goa di bawah pohon cangkring. Pohon cangkring itu pohon yang batangnya ada duri-durinya, terus daunnya juga ada duri-durinya biasanya itu. Nah, apa kira-kira Kang Pian pernah mendengar tentang ular itu, Kang Pian? Ya, kalau masalah itu memangnya dengar loh. Dulu itu pernah waktu saya masih kecil sama adik saya itu cari ikan kan di bawah pohon cangkring itu. Di situ kan merupakan sumber dulu. Nah, adik saya itu perempuan, kira-kira jam 11 siang lah. Itu saya masuk ke sumberan itu. Di situ ada kayak gua gitu loh. Tapi ada airnya juga di bawahnya itu. Oh, kayak telaga. Ya, kayak telaga gitu. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, waktu dulu itu kelihatannya ada gua gitu. Kaki saya masukkan ke gua, saya jajaki seberapa dalamnya gitu. Ternyata saya nonjok. Saya kira itu kalau drangsi itu loh. Oh ya. Itu tempat adanya mes. Ya. Nah, setelah kaki saya nyantol itu, saya kira jadi nggak enak. Jadi saya gantol sama kaki saya ini, saya tarik keluar. Ternyata itu memangnya ular. Seandainya itu ular itu mau makan saya, ya tinggal nelan saja gitu aja. Ularnya itu besar, besarnya itu sudah gimana ya, sudah sebesar paha ini, kurang besar. Sudah kelihatan warna batiknya itu. Jadi saya lepas pelan-pelan, saya takut sama adik saya, khawatir kalau adik saya nanti terjadi apa-apa enak gitu. Jadi ular saya lepas, adik saya mau saya ajak pulang, sama bawa ikan kotes itu sampai ke rumah. Loh, kalau menurut Kang Pian ya, kira-kira itu ular betulan ular atau ular jadi-jadian itu, kira-kira menurut Kang Pian itu gimana? Kalau menurut saya itu namanya ular yang sembunyi di situ. Itu ya gimana ya, ular itu seolah-olah penunggunya di situ. Oh, kayak yang bau rekso gitu ya. Berarti istilahnya kadang-kadang menampakkan diri seperti ular nyata, ya, tapi ternyata goib siluman lah. Terus ada lagi Kang Pian. Saya itu kan dulu pernah yang ke bawah itu. Ya, di sumber ya, itu ya. Yang di sumber itu di sebelah bawahnya bangunan Belanda itu ada satu lereng. Nah, kebetulan lereng itu ada semacam kayak telaga. Itu waktu kecil saya sama adiknya Kang Pian itu, kalau siang hari Minggu biasanya kita setelah cari rumput pakan ternak itu kita mandinya di situ. Itu saya pernah melihat penampakan itu kayak ikan tapi nggak ada, jadi ikan itu cuman kepala sama durinya itu loh. Kang Pian bilangnya ya tetap bisa berenang, tapi kelihatannya yang saya lihat itu ikan kepalanya sama durinya tapi hidup, Kang Pian. Ya. Itu kalau orang Jawa menyebut itu turno lele, itu namanya lele. Iya. Rajanya lele, rajanya ikan lele. Memangnya cuma duri sama kepala. Kalau dia jalan itu ya anak buahnya di belakang itu wah ribuan dari situ. Tapi kalau dilihat ya nggak kelihatan juga, ya. Cuma kadang-kadang itu kelihatannya. Jadi kebetulan dulur, di bawah kita itu ada satu sungai. Sungai itu Sungai Purba. Jadi sungai itu sungai besar dan memang sungai alami. Jadi sungai ini yang di bawah kita itu alirannya, hilirnya itu sampai hulu apa hilir itu kalau di atas itu. Hulunya itu dari gunung, mata airnya itu dari Gunung Kawi. Jadi mitosnya sungai ini memang sungai yang banyak mengandung istilahnya keramat lah.
karena nama sungainya sendiri adalah Sungai Ampo. Sungai Ampo itu sungai yang sangat, kalau orang Jawa bilang ampu-ampue banyu, ampu-ampue kali. Jadi namanya sungainya itu Sungai Ampo. Kali Ampo kalau wong Jawa bilang Kali Ampo. Itu memang sungai purba, dan mulai dari atas, dari sumbernya, dari Gunung Kawi sampai ke Bendungan Karangkates itu banyak kejadian-kejadian mistis, kejadian aneh, tempat-tempat yang sangar, tempat-tempat yang cukup angker di situ. Kira-kira Kang Pian setelah nggak lagi tinggal di rumah Belanda itu, setelah bikin rumah baru sekarang nggak tinggal di situ, kalau main-main ke sini pernah nggak Kang Pian itu tahu-tahu loh kok ono wong liwat, kok ono sliwer, kok ono anu, kayak kelihatan ada istilahnya penampakan aneh itu, kira-kira pernah nggak setelah Kang Sopyan nggak tinggal di sini? Ya pernah pernah. Waktu saya pindah dari bekas di Belanda itu, di bangunan Belanda kan Ya. jaraknya tuh nggak jauh, cuma 25 meter lah. Jadi kan saya sering ke situ juga kan. Kadang-kadang itu sebulan sekali, 2 kali melihat keadaan di sini. Ternyata ya rungkut seperti ini, seperti alas ini. Nanti terus saya babat-babat agak padan. Kadang-kadang habis babat itu malamnya mimpi itu ketemu orang budak, orang kecil budak meloncat ke ini, dari jalan ke sungai ini meloncat gitu aja, habis itu hilang. Ya kadang-kadang itu mimpi gitu, wow. Ya nggak tahu itu namanya apa, ya nggak tahu wow. Mungkin dulur, setelah Kang Pian itu bersih-bersih, bersihin area di tempat peninggalan rumah Belanda itu, mungkin kepingin berterima kasih apa-apa, mungkin saking senengnya. Jadi dia menampakkan diri ke Kang Pian itu ikut senang, ikut seandainya bisa ngomong paling matur suwun Kang Pian, omahku wis dirijiki, mungkin seperti itu. Baiklah dulur, karena waktunya juga sudah cukup lama, saya tadi minta Kang Pian ini tadi kerja, karena saya kesini menyempatkan diri untuk nemuin saya ya. Kalau nggak kakak sendiri nih nggak mau nemuin saya, jadi saya mohon waktu Kang Pian untuk bisa kita eksplor tempat sini. Jadi mungkin cukup segitu aja kita pertemuannya. Nanti suatu saat saya kepingin ketemu Kang Pian lagi, ngomongin tentang tombak itu, pusaka yang di peninggalannya Mbah Kabul tadi. Mungkin itu cukup banyak waktu sudah, dan mungkin ada salah-salah kata kita berdua sama Kang Pian. Saya mohon maaf, dan nanti pasti saya akan eksplor tempat ini lagi. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.